Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan. Fenomena burnout, quarter life crisis, hingga depresi menjadi perbincangan yang hangat. Namun, sebagai umat muslim, kita seringkali lupa bahwa solusi kesehatan mental yang paling mendasar adalah sangat dekat dengan kita, yaitu Al-Quran Karim. Hari ini saya akan membahas secara mendalam bagaimana membangun interaksi ideal bersama Al-Quran untuk menjaga kewarasan jiwa kita. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nisha Farah Abia dengan NIM 2508132437 kelas 2025A akan melakukan sesi kultum untuk menyelesaikan tugas UTS di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mengapa Al-Quran dalam psikologi Islam? Maksudnya, mengapa Al-Quran? Dalam psikologi Islam, hati yang tenang adalah kunci kesehatan mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit menyebut Al-Quran sebagai obat. Mari kita tadaburi ayat berikut. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina ila khasarah. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Ayat ini menggunakan kata syifa, bukan dawa. Jika dawa artinya adalah obat fisik, sementara syifa adalah penyembuh yang meresap hingga ke akar-akar jiwa. Al-Quran bekerja dengan cara membersihkan kotoran hati seperti rasa iri, dengki, dan keraguan yang seringkali menjadi akar masalah kesehatan mental pemuda-pemudi hingga manusia di zaman sekarang. Lalu, bagaimana interaksi yang ideal itu? Tidak cukup hanya membaca, kita butuh 3 langkah yang nyata untuk bisa meresapi Al-Quran, yaitu yang pertama dengan tilawah dengan kesadaran. Banyak dari kita membaca Al-Quran hanya untuk menggugurkan kewajiban. Interaksi ideal menuntut kita untuk hadir secara utuh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Saat kita melantunkan ayat dengan merdu dan pelan, detak jantung kita akan lebih stabil dan saraf-saraf yang tegang akan mulai rileks. Wow, Masya Allah. Lalu, langkah yang kedua adalah tadabbur, atau bahasa kerennya yaitu deep reflection. Wow, ini adalah kunci kesehatan mental. Saat kita merasa lelah menghadapi hidup, cobalah buka surat Ad-Duha. Wadduha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu adalah surat Ad-Duha. Resapi bagaimana Allah berjanji tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Tadabbur mengubah cara pandang kita dari kenapa ini terjadi kepadaku menjadi apa hikmah yang akan Allah berikan kepadaku. Lalu langkah ketiga yaitu interaksi dengan kataris. Maksudnya curhatlah dengan Allah. Jadikan Al-Quran sebagai teman bicara, teman curhat, teman dari segala teman. Ketika kita merasa buntu, carilah ayat-ayat tentang janji Allah. Dengan berinteraksi secara rutin, kita membangun ketahanan mental atau resilience yang kuat sehingga tidak mudah goyah oleh ujian dunia. Sebagai penutup, kesehatan mental bukanlah tentang hidup tanpa masalah, melainkan tentang memiliki jangkar yang kuat saat badai datang. Dan jangkar itu adalah Al-Quran. Mari kita jadikan interaksi bersama Al-Quran sebagai gaya hidup, bukan sekedar obat saat kita sedang sakit saja. Astagfirullah. Semoga materi singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan saya pribadi dalam menata kesehatan mental kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.